Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Pertarungan di Konoha semakin memanas. Boruto dan Kawaki kini berhadapan dengan Otsutsuki misterius yang jauh lebih kuat dari perkiraan. Sementara itu, Sarada, Mitsuki, Sumire, dan beberapa shinobi Konoha berjuang keras melawan gelombang pasukan Sumeaka yang terus berdatangan melalui portal dimensi yang belum bisa ditutup. Mereka berusaha mati-matian menahan serangan dan mencari cara untuk menghentikan pasukan yang seolah tak pernah habis. Di atas medan pertempuran, Boruto dan Otsutsuki misterius terlibat dalam pertarungan sengit. Otsutsuki itu memiliki kemampuan berpindah-pindah dimensi dengan kecepatan luar biasa, membuatnya hampir mustahil untuk ditangkap. Namun, dengan evolusi jogannya, Boruto mampu membaca pergerakan musuhnya. Setiap kali Otsutsuki berpindah tempat dan mencoba menyerang Boruto dari sudut tak terduga, Boruto dapat merespon dengan serangan balik yang sama cepatnya. Mereka saling bertukar pukulan dan serangan dalam jarak dekat. Petir menyambar dari Kusanagi Boruto, mengiris udara, sementara Otsutsuki melancarkan serangan Shinjutsu yang memanipulasi ruang dan waktu. Ledakan cakra dan energi menciptakan gelombang kejut yang mengguncang medan pertempuran di bawah mereka. Di tengah pertarungan sengit itu, Kawaki menyaksikan dari bawah, terkejut dengan betapa kuatnya Boruto saat ini. Apa ini benar-benar Boruto, pikir Kawaki. Dia bukan hanya lebih kuat, kekuatannya sekarang sudah setara dengan Otsutsuki. Sebelum ini, Kawaki selalu melihat Boruto sebagai saingan yang setara, tapi sekarang, Boruto jelas telah melampaui ekspektasinya. Boruto tampaknya semakin di atas angin. Dengan jogannya yang berkedip-kedip dalam sinar biru, dia mulai memahami pola pergerakan Otsutsuki misterius itu. Serangannya semakin akurat, dan kecepatan serta kekuatannya makin sulit diatasi oleh lawannya. Otsutsuki, yang semula percaya diri, mulai kehilangan kendali. Dia tak lagi mampu menyerang Boruto dengan cara yang efektif, dan Boruto memanfaatkan celah-celah itu untuk mendesaknya lebih jauh. Dengan tatapan dingin, Boruto melancarkan serangan kuat ke arah Otsutsuki, membuat lawannya terhempas keras ke tanah. Apa hanya segini saja kekuatanmu? Untuk seseorang yang mengaku sebagai Otsutsuki, kau sangat mengecewakan, ujar Boruto dengan nada sinis dan penuh ejekan. Kata-katanya sengaja dibuat untuk memanas-manasi lawannya. Matanya tajam, memperlihatkan rasa percaya diri yang hampir sombong. Apa kau pikir bisa menang dengan trik usang seperti itu? Menyerahlah, sebelum aku menghancurkanmu sepenuhnya. Kawaki yang mendengar kata-kata Boruto merasa sedikit heran. Boruto yang dulu tak pernah berbicara dengan nada seperti itu, begitu penuh arogansi dan percaya diri. Boruto, dia berubah, pikir Kawaki dalam hati, namun tak bisa menahan rasa kagum. Dia benar-benar di level yang berbeda sekarang. Otsutsuki misterius itu, meskipun terluka, tersenyum tipis. Kau benar-benar percaya diri, ya, bocah. Tapi jangan terlalu sombong. Kau belum melihat apa yang sebenarnya bisa kulakukan. Namun Boruto hanya tertawa kecil, bicaralah sesukamu. Pada akhirnya, aku akan memastikan kau hancur. Boruto kemudian menatap Otsutsuki itu dengan tatapan penuh ketenangan, seolah tahu bahwa lawannya mulai terdesak. Kau mungkin bisa bermain-main dengan dimensi, tapi aku bisa melihat setiap gerakanmu, tambah Boruto. Joganku melihat segalanya. Kau takkan bisa kabur lagi. Otsutsuki misterius itu tampak mulai kehilangan kesabaran. Serangan Boruto dan ejekan yang terus-menerus mempengaruhi emosinya. Namun, dia tak ingin kalah dengan mudah. Meskipun Boruto sekarang berada di atas angin, Otsutsuki masih memiliki satu kartu truf terakhir. Dia menyentuh tanah, dan tiba-tiba, pasukan Sumeaka di sekelilingnya mulai bergabung dengannya, mengisi tubuhnya dengan energi tambahan. Pertarungan tersebut semakin memanas. Boruto dan Otsutsuki misterius itu masih terlibat dalam duel yang sangat sengit. Kusanagi milik Boruto, yang kini dilapisi dengan kekuatan kosmik, terus beradu dengan tongkat hitam panjang yang dimiliki oleh Otsutsuki, menciptakan ledakan energi yang membuat seluruh area di sekitar mereka bergetar hebat. Udara terasa berat, penuh dengan aura kekuatan yang luar biasa. Boruto yang sudah mulai menikmati pertarungan ini, tersenyum sinis setiap kali serangannya berhasil menembus pertahanan Otsutsuki. Kau memang kuat, katanya dengan nada penuh keyakinan. Tapi aku tidak akan kalah lagi. Ini saatnya aku benar-benar menunjukkan siapa yang lebih kuat di antara kita.
Namun, di sisi lain, Kawaki yang terus memperhatikan pertempuran mulai merasa frustrasi. Boruto tampaknya mampu bertahan dengan baik, bahkan mendominasi pertarungan di beberapa momen. Tapi Kawaki merasa tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Aku tidak bisa hanya menjadi penonton di sini, pikirnya, sambil menggertakkan gigi. Aku harus melakukan sesuatu. Boruto tidak bisa melakukannya sendiri. Dia mencoba memfokuskan kekuatan karma di tangannya, memaksa energinya mencapai titik maksimal. Keringat mulai mengucur dari dahinya saat ia berusaha melepaskan batasan kekuatan yang selama ini terkunci. Amado, mantan ilmuwan Kara yang menanamkan limiter tersebut, mungkin bermaksud untuk menjaga Kawaki tetap terkendali. Namun, situasi ini membuatnya tak punya pilihan lain. Sialan, aku harus melepas limiter ini. Kawaki menggeram, merasa gusar dengan pembatas yang membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatan penuh. Dia terus memfokuskan energi dalam tubuhnya, menyalurkan cakra dengan intens. Dan tiba-tiba, sebuah ledakan energi besar keluar dari tubuh Kawaki, menciptakan badai cakra di sekelilingnya. Energi hitam dan merah dari karma meledak keluar, merobek udara di sekitarnya, seolah-olah langit dan tanah sendiri terbelah. Boruto yang melihat dari jarak jauh, terkejut dengan perubahan mendadak ini. Apa yang kau lakukan, Kawaki? Pikir Boruto, matanya menyipit karena badai energi yang muncul. Kawaki yang kini telah melepaskan limiternya, berdiri dengan aura kekuatan yang berbeda. Tubuhnya terasa lebih ringan, dan kekuatannya yang selama ini terpendam kini mengalir bebas. Amado mungkin berpikir bisa mengendalikan kekuatanku dengan limiter itu, tapi aku tidak punya pilihan lagi, katanya sambil menatap Otsutsuki dengan dingin. Otsutsuki misterius itu, yang merasa unggul sejak awal, tiba-tiba merasakan tekanan luar biasa dari Kawaki. Kau juga menguasai kekuatan yang hebat, katanya dengan suara dalam dan dingin. Tapi itu tidak akan cukup untuk mengalahkanku. Namun, Kawaki hanya menggerakkan tangannya dengan cepat, melancarkan serangan tanpa memperdulikan ancaman Otsutsuki. Dengan kecepatannya, Kawaki melesat dan melayangkan pukulan yang begitu kuat sehingga Otsutsuki misterius itu terlempar jauh ke udara, menghantam bebatuan di kejauhan dengan keras. Dentuman besar terdengar saat tubuh Otsutsuki menghantam tanah, menyebabkan retakan besar di permukaan. Boruto, yang masih berada di tengah pertempuran, menoleh ke arah Kawaki dengan mata penuh kekaguman. "Oh, kau berhasil membuka kekuatan penuhmu, ya," kata Boruto sambil tersenyum kecil, tetapi nada suaranya menunjukkan kepuasan. Kawaki mendengus, "Aku tak bisa hanya duduk diam sementara kau bertarung sendirian." Boruto, yang kini berada di atas angin, mulai menunjukkan sisi sinisnya. "Apa yang kau tunggu?" katanya kepada Otsutsuki yang terhuyung-huyung mencoba bangkit dari reruntuhan. "Bukan hanya aku, sekarang kau harus menghadapi kami berdua." Otsutsuki misterius itu terlihat marah, namun dia tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Kalian berdua, dasar bocah sialan," pikirnya. Tapi dia tahu, ini bukan saatnya untuk gentar. Tiba-tiba, dia mendapat panggilan mental dari Shibai Otsutsuki, yang memerintahkannya untuk segera menyelesaikan misinya, mengambil Kurama yang ada di tubuh Himawari, sebelum terlambat. Boruto dan Kawaki terus menekan Otsutsuki misterius itu dengan serangan yang semakin kuat. Boruto, dengan senyum dinginnya, terus melontarkan kata-kata yang memancing kemarahan musuhnya. "Begini saja? Apakah ini yang disebut kekuatan Otsutsuki murni? Kau hanya seperti pecundang yang gagal melaksanakan perintah," ejek Boruto sambil melangkah maju. "Shibai tidak akan memaafkanmu, katamu? Kalau begitu, bersiaplah untuk pulang dengan tangan kosong." Otsutsuki itu menggeram, wajahnya menegang dalam kemarahan. "Kau bocah sombong," serunya, sementara energinya semakin memuncak. Dia mulai memanipulasi ruang dan waktu di sekitarnya dengan teknik Shinjutsu yang lebih rumit, menciptakan distorsi di udara yang menggetarkan setiap partikel di sekitarnya. Namun Boruto tidak menunjukkan rasa takut. Dengan tangan yang masih memegang kusanagi yang berlapis petir kosmik, dia terus melangkah ke depan, matanya tajam dengan tatapan penuh kepercayaan diri yang hampir arogan. "Kau tahu, aku bisa melihat semua celahmu. Teknik Shinjutsu mungkin bisa menipu orang lain, tapi tidak bagiku." Jogannya yang bersinar dengan intens memancarkan cahaya biru yang semakin kuat, mengamati setiap gerakan Otsutsuki itu. "Kau berpikir bisa menang? Sebentar lagi kau akan terkapar di kakiku, Otsutsuki." Kawaki, yang berdiri di sebelahnya dengan energi karma yang bergelombang di sekeliling tubuhnya, merasa terkejut mendengar sikap Boruto yang semakin berani. Dia benar-benar berubah, pikir Kawaki. Tapi ia tahu, sekarang bukan saatnya memikirkan hal itu. Otsutsuki ini masih terlalu berbahaya,
dan ancaman untuk Himawari terlalu besar. Boruto, hentikan omong kosongmu, seru Kawaki sambil mempercepat gerakannya menuju Otsutsuki yang mulai mengaktifkan teknik barunya. Kita harus menyelesaikannya sekarang. Boruto menggeleng sambil tersenyum tajam. Santai saja, Kawaki. Aku ingin menikmati sedikit lagi momen ini. Dengan gabungan kekuatan mereka, Boruto dan Kawaki melancarkan serangan kombinasi. Energi karma Kawaki dan kosmik Boruto bersatu menjadi ledakan dahsyat yang menghantam Otsutsuki misterius itu dengan keras. Udara di sekitar mereka bergetar hebat, menciptakan gelombang energi yang mengguncang seluruh Konoha. Semua shinobi yang berada di sekitar medan pertempuran, termasuk Sarada, Mitsuki, dan Sumire, terpaksa mundur untuk menghindari benturan energi tersebut. Otsutsuki misterius itu terpental ke udara, menghantam tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Asap tebal menyelimuti area tersebut, dan sesaat hening melanda. Boruto dan Kawaki berdiri berjaga-jaga menanti apakah Otsutsuki itu akan kembali bangkit. Tiba-tiba, sebuah tawa serak terdengar dari balik asap yang perlahan memudar. Suara itu penuh dengan kepedihan, tetapi juga kegilaan. Kalian berpikir serangan itu cukup untuk menghentikanku? Otsutsuki itu muncul kembali, meski tubuhnya sudah terluka parah. Namun, ada yang aneh. Tubuhnya mulai berubah, seolah-olah ada sesuatu yang lain di balik wujudnya. Mata Otsutsuki itu, yang awalnya penuh kemarahan, kini berkilat dengan kilau aneh, seperti ada entitas lain yang mencoba menguasainya. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.